Selamat sore ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai 21. Baiklah, ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat di sore hari ini segera kita mulaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama datang di hadapan hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji Dia, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Diundang kita semua untuk berdiri. Kita akan membuka persekutuan kita di sore hari ini dengan menyanyi bersama-sama Kasih Setiamu. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah wanita kaum ibu saat ini tertahbislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kasih dari Sorga. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur jika sore hari ini sebagai ibu-ibu yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong ini, dari kolom 1 sampai 21, di rumah kami masing-masing,
Kami punya waktu untuk duduk di sekitar firman Tuhan, mengambil waktu untuk datang bersekutu, untuk memahami apa isi hati Tuhan bagi kami sebagai ibu-ibu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi kami sore hari ini. Kami mau berserah kepada tuntunan Roh Kudus, supaya persekutuan kami di sore ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Lebih daripada itu Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan sebelum kami jauh di dalam persekutuan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau datang memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami yang kami sadari penuh dengan begitu banyak dosa dan pelanggaran di hadapan Engkau. Baik itu yang sadar maupun tidak sadar kami lakukan, yang sudah melukai hati sesama kami, melukai suami kami, melukai anak-anak kami, melukai rekan sepelayanan kami, melukai rekan sekerja kami, melukai saudara-saudara kami. Siapapun Tuhan yang mungkin terluka oleh karena sikap, perkataan, tingkah laku kami, dan itu juga mendukakan hati-Mu. Bapa, di sore hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami, dan biar kiranya kami diberikan hati yang baru, hati yang mau terus datang di hadapan Tuhan, supaya hidup kami terus berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi hidup kami, karena salib Kristus sudah menebus kami. Dosa-dosa kami dibayar lunas di kayu salib, dan kami boleh mengalami anugerah keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami yang siap untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisdi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama NNBT nomor 36, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di sore hari ini kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kami mampu untuk memahami apa isi hati Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Engkau kiranya berkenan atas kami semua di sore hari ini dengan memimpin kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sore hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan jemaat untuk kita sebagai warga Kemim. Dari Ulangan pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Ulangan pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu, aku berkata kepadamu, demikian. Seorang diri, aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya, sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita setiap hari.
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita semua bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita bersekutu bersama-sama dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 18. Kita semua pasti sudah sangat tahu tentang kitab Ulangan. Nah, kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Inggris, Deuteronomy, yang diambil dari bahasa Yunani atau kata aslinya dari kata Deuteronomian, yang berarti pemberian hukum yang kedua. Nah, buku Ulangan ini terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan yang panjang melewati padang gurun, dan mereka akan segera masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu. Jadi kitab ini sebenarnya ditujukan untuk generasi baru Israel. Jadi generasi yang sebelumnya itu sudah meninggal di padang gurun, ya. Jadi hanya sebenarnya dari Gunung Sinai menuju Kades itu sebenarnya harusnya cuma 11 hari. Tetapi karena bangsa Israel itu sangat tegar tengkuk, ya, keras kepala, sehingga Tuhan akhirnya membuat mereka berkeliling dan memakan waktu sekitaran 38 sampai 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita bisa membayangkan betapa jauhnya perbedaan yang harusnya hanya bisa ditempuh di dalam waktu yang singkat, ya, hanya 11 hari. Tetapi kenyataannya bangsa Israel harus menempuh selama 38 sampai 40 tahun untuk bisa masuk ke Kanaan. Jadi generasi-generasi sebelumnya yang menerima hukum-hukum Tuhan di Gunung Sinai sudah meninggal, kecuali Yosua dan Kaleb yang memang sudah ditentukan Tuhan untuk masuk, menuntun bangsa Israel untuk masuk di tanah Kanaan. Jadi sebenarnya kitab Ulangan ini adalah bagaimana Musa menyampaikan kembali hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikan di Gunung Sinai kepada generasi pertama yang ada di keluar dari tanah Mesir, mengikuti Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, yang kemudian saat itu siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ini adalah generasi baru Israel. Jadi kita harus berpikir bahwa yang diulang itu adalah hukum-hukum yang disampaikan pada saat bangsa Israel itu ada di Gunung Sinai, ya, setelah Musa menerima hukum-hukum Tuhan dari Tuhan sendiri dan menyampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Makanya kemudian kitab Ulangan ini sering disebut sebagai kitab kenangan. Kalau ibu-ibu kembali membaca kitab Ulangan, kita bisa lihat ini adalah pengulangan hukum-hukum yang kita bisa cek di kitab Keluaran. Di situ ada banyak sekali kisah yang sama, ya. Karena itu adalah hukum-hukum yang disampaikan kembali oleh Musa kepada generasi yang baru. Kita bisa bayangkan, ibu-ibu, Musa itu sudah tua, ya, lanjut umur, capek melayani bangsa Israel yang semakin banyak bertambah-tambah jumlahnya, dan dia harus melayani mereka sendirian. Jadi kalau Bapak Ibu, ibu-ibu mau melihat kisah lengkap dari pembacaan Alkitab kita sore hari ini, kita bisa lihat di Keluaran 18 ayat 23 sampai 27. Sebenarnya pasal 1 ayat 9 sampai 18 ini adalah kisah tentang Musa dan Yitro. Jadi ibu-ibu bisa ingat lagi, oh iya ya, cerita yang ini ternyata yang kembali diulang di kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Nah, ini waktu Yitro melihat Musa
dari pagi sampai tengah malam mengurus sendiri perkara-perkara orang Israel. Ada segitu banyak orang, banyak sekali perkara yang dihadapi, dan Musa kelelahan, dan mertuanya ini melihat bahwa kamu harus mengangkat pemimpin-pemimpin yang lain supaya kamu bisa berbagi tanggung jawab, berbagi beban, berbagi perkara-perkara yang harus diselesaikan karena jumlah bangsa Israel semakin banyak. Nah, kenapa di kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18 ini Musa kemudian mengangkat ini sebagai bekal awal bagi generasi baru Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan? Karena Musa percaya bahwa untuk masuk ke negeri yang besar, ke tanah Kanaan ini, bangsa Israel butuh pimpinan. Kepemimpinan itu sangat penting bagi Musa, sehingga kembali dia mengingatkan cerita tentang bagaimana waktu dulu dia ditegur sama mertuanya. Kelelahan, ketidakmampuan dia untuk kembali menangani perkara-perkara bangsa Israel yang begitu banyak pada saat itu. Sehingga dia kembali mengingatkan bagi generasi baru Israel bahwa perlu untuk punya kepemimpinan yang solid dan punya pemimpin-pemimpin yang berkriteria sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat di sini di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa ada kriteria yang disampaikan oleh Musa untuk menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kalau kita melihat kisah original, kisah asli dari cerita ini di Keluaran 18, sebenarnya yang di situ lebih lengkap. Keluaran 18 ayat 21, kriteria yang disampaikan Musa untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hakim-hakim pada saat itu adalah, kita bisa lihat di Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi ketika ada kebutuhan pemimpin di bangsa Israel, Musa tidak sembarangan mengangkat pemimpin. Dia punya kriteria, ya, orang yang takut Tuhan, orang yang cakap, punya pengalaman, terkenal baik, ya, tidak mengerti, tidak benci kepada pengejaran suap, orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi orang-orang yang terbaik, yang bukan hanya dari segi kompetensi saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah dan punya karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Musa paham bahwa generasi baru Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan perlu untuk diingatkan tentang betapa pentingnya kepemimpinan dan pentingnya memilih dan memiliki pemimpin yang tepat sesuai dengan kriteria dan maunya Tuhan. Musa dan bangsa Israel pernah mengalami krisis kepemimpinan pada waktu dulu, ya. Sulit untuk mengendalikan bangsa Israel yang istilah orang sini kepala batu. Banyak sekali perkara-perkara yang harus diselesaikan. Jadi kalau cuman orang-orang yang sembarangan, maka mereka juga tidak mampu untuk memimpin. Krisis kepemimpinan juga dilihat dari jumlah. Pemimpinnya terlalu sedikit, sementara yang dipimpin semakin banyak. Seperti yang disampaikan tadi, Tuhan sudah melipat gandakan orang-orang Israel. Sehingga kalau cuma 1 orang, cuma 2 orang, mereka tidak akan sanggup untuk memimpin. Jadi ada 2 kebutuhan. Kebutuhan pemimpin dari kuantitasnya, jumlahnya,
dan juga dari kualitas. Karena kalaupun pemimpinnya banyak tapi kualitasnya tidak baik, maka sia-sia juga. Jadi ada dalam pembacaan Alkitab kita ini kita bisa melihat bahwa adanya kebutuhan atas pemimpin, dua hal yang kita harus ingat. Ada kualitas dan kuantitas. Nah, situasi yang dialami Musa pada saat konteks pembacaan Alkitab kita sore hari ini, mungkin saja saat ini menjadi realitas yang sedang dihadapi oleh dunia secara global, bahkan mungkin kita di dalam pelayanan, di dalam gereja kita hari-hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sama-sama refleksikan, kita sama-sama renungkan. Di dalam pelayanan gereja atau pelayanan kita saat ini, mungkin di pelayanan wanita kaum ibu saat ini di jemaat kita, apakah kita sudah cukup mempunyai pemimpin? Yang kedua, apabila gereja kita saat ini sedang bertumbuh, apakah pertumbuhan jumlah pemimpin sepadan dengan pertumbuhan orang-orang yang dilayani? Jemaat kita mekar, dulu cuma kolom 1 sampai kolom 20, sekarang 1 sampai 21, dan ke depan mungkin akan semakin banyak. Pertanyaannya, di dalam pertumbuhan gereja saat ini, apakah pertumbuhan jumlah pemimpin sepadan dengan pertumbuhan orang yang dilayani? Pertanyaan yang ketiga, ada berapa banyak pemimpin gereja, pemimpin yang ada dalam pelayanan telah mendapatkan pelatihan pengembangan yang memadai untuk mereka bisa melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik? Ada berapa banyak pemimpin yang secara rutin kita perlengkapi, kita latih supaya mereka juga punya kemampuan untuk memimpin? Yang keempat, seberapakah puas jemaat dengan kualitas dari kehidupan dan pelayanan para pemimpin tersebut? Jangan sampai kemudian ada begitu banyak pemimpin tetapi jemaat atau orang-orang yang dilayani mungkin merasa mereka belum puas dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin, apalagi dari kualitas kehidupan para pemimpin-pemimpinnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan satu realitas, gambaran yang secara global saat ini dari salah satu badan research yang meneliti, satu badan penelitian yang meneliti tentang perkembangan gereja dan perkembangan orang-orang Kristen hari-hari ini. Pertama, saat ini ada 44.000 orang per hari yang menerima Kristus. Jadi ada petobat-petobat baru. Per hari diperkirakan ada 44.000 di seluruh dunia ini. Yang kedua, setiap minggu ada kurang lebih 2.800 gereja baru. Entah itu bisa karena pemekaran, ada church planting atau mendirikan gereja-gereja baru ya, atau karena mungkin ada konflik sehingga pecah. Jadi jadilah gereja-gereja lebih banyak. Jadi 2.800 gereja baru tiap minggu di seluruh dunia. Yang ketiga, diproyeksikan atau diperkirakan tahun 2050 akan ada 9 juta gereja di dunia. Ini proyeksi dari penelitian yang sedang dilakukan. Tahun 2050 akan ada 9 juta gereja di dunia ini. Nah, ini gambaran pertumbuhan ya, pertumbuhan orang percaya, pertumbuhan gereja yang sedang terjadi saat ini. Tapi ada hal menarik yang ingin saya sampaikan sore ini. Di samping ada pertumbuhan yang semakin banyak dari segi kuantitas orang percaya, orang Kristen dan gereja, sekarang ternyata ada krisis, ibu-ibu. Di dalam sebuah penelitian disampaikan bahwa saat ini ada lebih dari 5 juta pemimpin gereja di dunia.
termasuk mungkin pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin gereja yang ada di jemaat kita, di Komisi Wanita Kom Ibu. Ya, jadi ada sekitar 5 juta orang pemimpin gereja di dunia saat ini. Yang menarik, dari penelitian ini hanya 5% dari 5 juta yang dilatih. Hanya 5% dari angka ini, 5 juta yang betul-betul dipersiapkan, dikembangkan untuk mereka bisa memimpin secara efektif, memimpin dengan baik. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ada 70% pemimpin Kristen yang tidak menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Jadi beberapa bulan kemarin gereja-gereja di Amerika juga ada sangat dibuat shock ya, dikagetkan dengan salah satu pendeta yang sangat terkenal yang melakukan aksi bunuh diri. Jadi dia seorang pendeta senior yang sangat punya jemaat yang banyak, mega church di gereja besar yang ada di Amerika. Tetapi dalam pelayanannya dia kemudian melakukan kesalahan, jadi pelanggaran moral, ya. Ada melakukan perzinahan. Jadi dia mendapat disiplin dari gerejanya, kemudian dia diadakan penggembalaan sehingga kemudian dia berangsur-angsur pulih, ya. Dia dipulihkan, ada mentornya, ada digembalakan. Tapi menariknya setelah proses panjang itu, pendeta itu pada akhirnya justru memilih untuk bunuh diri. Dan ini sebuah tamparan keras bagi banyak pemimpin gereja saat ini. Apakah di dalam apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, apakah kita akan kemudian mengakhiri pelayanan kita itu dengan baik, istilahnya finish well, atau justru kita tidak akan selesai dengan baik ketika kita melakukan kepemimpinan kita dalam pelayanan. Jadi ini ada krisis kepemimpinan juga ternyata di dalam gereja. Ada beberapa kasus, bahkan ada salah satu Hillsong, kalau ibu-ibu mungkin pernah mendengarkan lagu-lagu Hillsong, ya. Salah satu gereja yang sangat besar di Australia yang terkenal, lagu-lagunya sering kita dengarkan. Salah satu pencipta lagu, salah satu penyanyi juga kemudian menyatakan bahwa dia tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Dia memilih menjadi seorang ateis. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ibu-ibu? Ada begitu banyak pemimpin Kristen yang kemudian akhirnya tidak mampu menyelesaikan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dan ini adalah salah satu masalah. Nah, gambaran dari realitas saat ini mungkin sangat menggambarkan apa yang dikatakan oleh Matius 9 ayat 37. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Tadi datanya sangat banyak orang-orang jiwa baru yang dibawa kepada Kristus. Ada sekitar 44.000 per hari. Mungkin para misionari di berbagai macam pelosok itu melakukan penginjilan luar biasa, ya. Sehingga banyak sekali jiwa baru dibawa setiap hari. Tetapi ada banyak juga yang menjadi kemudian masalah. Karena apa? Kurangnya pemimpin yang tidak mampu untuk kemudian melayani setiap orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan mereka kemudian dengan sendirinya tidak selesai dengan baik. Ada banyak sekali tuaian di sekitar kita, tapi banyak juga pekerja, ya. Tapi pekerja-pekerja ini belum dipersiapkan. Ada pekerja-pekerja yang akhirnya tidak selesai dengan baik. Nah, ini menarik, ibu-ibu. Nah, mari kita lihat, ternyata penting sekali kepemimpinan. Memiliki pemimpin yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan firman Tuhan, itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu penting, apa sih arti kepemimpinan itu? Dan siapa yang disebut sebagai seorang pemimpin?
Ada begitu banyak teori tentang kepemimpinan ibu-ibu, baik di dunia sekuler, bahkan juga di dalam pelayanan ini. Dari semua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Nah, kalau dalam konteks kita sebagai orang percaya, pergerakan ke tempat yang lebih baik di sini maksudnya adalah bergerak ke arah tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kepemimpinan itu adalah movement, kepemimpinan itu adalah pergerakan. Ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau definisi kepemimpinan itu seperti ini, maka pertanyaannya, siapakah yang disebut sebagai seorang pemimpin? Siapa yang disebut sebagai seorang pemimpin? Kalau kepemimpinan itu adalah sebuah pergerakan, maka harusnya kita, setiap orang, ibu-ibu juga bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Karena kita memiliki pengaruh untuk bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Sebagai ibu-ibu kita punya pengaruh untuk membawa anak-anak kita dari saat ini, posisi di sini, menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Ibu-ibu juga adalah sebagai seorang pemimpin. Jadi, relevansi dari perenungan kita di sore hari ini bagi kita sebagai ibu-ibu adalah seharusnya kita bersyukur. Sebagai ibu-ibu, kita harus bersyukur karena apa? Pertama, sebagai wanita kaum ibu, kita diberikan privilege atau istilahnya diberikan sebuah kesempatan luar biasa untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga kita bersama dengan suami kita. Ya. Karena keluarga adalah tempat pertama di mana pemimpin itu dibentuk. Seorang pemimpin itu tidak akan dibentuk, dia dibentuk mungkin lewat pendidikan, lewat begitu banyak pengalaman hidupnya, tapi dia akan dibentuk, fondasi utamanya itu akan dibangun di dalam keluarga. Dan kita sebagai ibu-ibu punya kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan dari 0 usia, ya, kita yang mengandung anak-anak kita punya kesempatan banyak, punya intervensi yang lebih banyak untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin ini, anak-anak kita, sejak mereka masih 0 usia di dalam kandungan. Mungkin ada ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Dari sekarang orang bisa mulai memberikan intervensi yang baik. Kita berdoa bahwa anak-anak kita kelak akan menjadi seorang pemimpin. Kita belajar untuk memperkatakan perkataan firman, mulai dari mereka masih dalam kandungan, memperdengarkan lagu-lagu yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membacakan firman Tuhan mungkin, ya, sambil terus mendoakan mereka. Itu yang saya bilang tadi, sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang Tuhan kasih buat kita. Jadi intervensi kita itu sejak dalam 0 usia, ya. Betapa bersyukurnya kita sebagai ibu-ibu. Karena apa? Keluarga itu fondasi yang paling dasar untuk membangun sebuah gereja yang menjadi berkat, gereja yang menjadi garam dan terang. Keluarga adalah dasar bagi sebuah bangsa yang kuat. Tapi yang menyedihkan saat ini adalah beberapa hari lalu saya membaca berita bahwa justru di saat pandemi ini angka perceraian justru semakin naik. Ini menjadi masalah bahwa justru di saat semakin banyak waktu bersama keluarga, kenapa angka perceraian ini tetap tinggi? Ini menarik dan ini menjadi satu pertanyaan besar, satu agenda besar bagi kita sebagai gereja untuk melihat
bahwa ini ada masalah. Justru ketika di saat pandemi semua stay at home, harusnya keluarga lebih banyak waktu bersama-sama, tapi angka perceraian jadi tinggi, terus naik. Saya sampaikan sekali lagi, ibu-ibu punya peran yang luar biasa untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin yang seperti kriteria dalam firman Tuhan saat ini. Mereka yang takut Tuhan, yang peduli, yang punya pengetahuan, yang cerdas, berpengalaman, ya, punya karakter yang baik, punya kemampuan yang baik. Tapi yang dasar dari segala itu adalah yang tadi disampaikan, bagaimana pemimpin-pemimpin yang punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, harapannya sebagai ibu-ibu kita bisa menjadi role model, menjadi teladan bagi suami, bagi anak-anak, mungkin ada cucu, anak cucu ya, orang tua, kerabat, rekan kerja, rekan pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus berpikir bahwa kita ini adalah seorang pemimpin. Untuk bisa membawa orang lain dari saat ini mungkin posisi ini ya, tempat yang mungkin tidak baik, kita akan memberi pengaruh yang lebih baik, membawa mereka bergerak menuju ketujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Teladan dalam hal apa, ibu-ibu? Ya, teladan seperti yang disampaikan dalam perenungan kita sore hari ini. Kita juga sebagai ibu-ibu harus terus bertumbuh dalam takut akan Allah. Kita terus bertumbuh dalam kecakapan kita, dalam kebijaksanaan kita, kecerdasan kita, pengalaman kita. Kita dikenal baik, reputasi baik dalam lingkungan di mana kita tinggal. Supaya di dalam kehidupan kita juga punya kontribusi baik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang semakin hari semakin bisa diandalkan. Menutup perenungan kita di sore hari ini, saat ini masih dalam situasi pandemi, justru kita punya lebih banyak waktu ibu-ibu dengan keluarga kita. Kita bisa bangun mesbah keluarga bersama-sama lewat jam doa dan ibadah keluarga bersama. Kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, menikmati momen-momen kebersamaan, bahkan dalam hal-hal yang sederhana. Ya, mungkin saat ini di masa pandemi ini justru ketika angka perceraian semakin tinggi, harapannya ibu-ibu yang ada di jemaat Lansot ini justru di masa pandemi hubungan suami istri semakin mesra, ya, hubungan orang tua dan anak semakin dekat satu dengan yang lain, supaya dari keluarga kita kelak, keluarga-keluarga ibu-ibu dari kolom 1 sampai 21 di jemaat Lansot ini lahir pemimpin-pemimpin yang bisa menggerakkan orang lain menuju tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk mampu melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan ini. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini dengan memberikan persembahan. Sambil kita menyiapkan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Betapa Hatiku. Kau mengasihiku.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi. Kami percaya bahwa Engkau sendiri mengasihi kami sehingga Engkau kembali menegur kami, Engkau kembali mengingatkan kami tentang bagaimana seharusnya kami sebagai ibu-ibu bisa menjadi teladan bagi keluarga kami, supaya kami pun boleh kemudian membantu keluarga kami untuk bertumbuh menjadi semakin hari semakin sama seperti Kristus. Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan, bagaimana pentingnya seorang pemimpin itu untuk memberikan pelayanan yang benar di hadapan Tuhan, memiliki kriteria-kriteria sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami juga di dalam keluarga kami boleh punya kontribusi untuk membentuk pemimpin-pemimpin masa depan lewat anak-anak kami, mendidik anak-anak kami, untuk kami boleh melahirkan begitu banyak pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami kelak bisa menjadi penuai-penuai. Tuhan, kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini akan menjadi bekal bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Dan biar kiranya dari firman ini akan ada banyak buah-buah yang boleh kami hasilkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga tadi sudah boleh mengumpulkan persembahan. Biar kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk tugas-tugas pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Gemim Getsemani Lansot, bahkan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas kami dalam pelayanan Gemim, dan lebih luas lagi dalam pelayanan gereja secara global di tengah-tengah dunia ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau sumber berkat, akan terus memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama bersekutu, berdoa, bersyafaat, mendoakan begitu banyak pokok-pokok doa kami sore hari ini. Layakkan kami untuk berdiri di hadapan Engkau Tuhan, membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Bapa, sore ini kami berdoa bagi Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami bersyukur untuk Ibu Penatua Shirley Stupit Bororeng yang melayani dengan penuh sukacita dan keteguhan iman. Kami berdoa bagi dia ketika Tuhan sudah memilih dia sebagai pemimpin. Kami berdoa biar kiranya dia diberkati Tuhan dengan segala hikmat dan karunia yang dia butuhkan sebagai seorang pemimpin. Lebih daripada itu Tuhan, biar dia terus bergantung kepada Tuhan. Dia terus berpegang kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang harus dia ambil, dia terus mengandalkan Tuhan. Berkati dia dalam tugas pelayanan sebagai Penatua Wanita Kaum Ibu di jemaat kami. Biar dia boleh menjadi teladan bagi kami sebagai ibu-ibu. Dia boleh jadi berkat di dalam pelayanan kami. Dari pelayanannya akan timbul banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang bisa kemudian menjadi berkat dalam pelayanan ibu-ibu yang ada di jemaat kolom 1 sampai 21. Kami berdoa bagi suami, biar kiranya juga diberkati Tuhan. Hubungan suami istri mereka Tuhan diberkati. Ada kasih mesra di dalam keluarga. Ada tuntunan Tuhan dalam rumah tangga ini.
rumah tangga mereka harmonis, dan senantiasa menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain. Berkati anak cucu, biar dalam kehidupan mereka juga Tuhan berkati, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Dari keluarga ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin di kota kami ini Tuhan. Kami berdoa, Engkau berkati dia dan segala hikmat yang dia butuhkan untuk melayani di tengah-tengah dinas yang dia pimpin Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai dia lebih dan lebih lagi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Baik teman-teman sekerjanya, para pemimpin lain yang ada di kota Tomohon, bisa melihat Kristus hidup dalam kehidupan Ibu Penatua Shirley Supit Borori. Kemanapun dia pergi yang berada, ada sukacita Tuhan di dalam hatinya. Ketika dia berbicara dengan orang lain, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan-perkataan firman yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Komisi Pelayanan Wanita Kom Ibu yang ada di jemaat kami, para pengurus-pengurus juga yang ada di UPK yang ada di kolom-kolom. Tuhan, Kau berkati mereka. Mereka juga adalah sebagai pemimpin-pemimpin bagi kami. Berikan mereka juga semangat melayani. Keluarga-keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Anak-anak mereka juga diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Dan mereka juga bisa membangun tim yang solid untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami ini. Jauhkan segala bentuk roh perpecahan di antara mereka. Tapi biar kiranya satu dengan yang lain. Mereka boleh saling support satu dengan yang lain. Mereka boleh saling menopang satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama menjadi pemimpin-pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Sempurnakanlah doa kami di sore hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan menutup persekutuan kita di sore hari ini. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi bersama-sama Ibu-Ibu Tuhan. Bawa pengasih
berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.